siang hari ini kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang kita dapatkan pada pertemuan kita siang hari ini dapat diterima, dapat kalian praktekkan, dapat kalian pahami semua materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Namaskara Gata bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, sebelumnya selamat siang, namo buddhaya. Ya, Pandu tidak masuk ya ini, berarti hanya kalian berdua, Laura dan Ambar. Pada siang hari ini kita mulai materi baru, yaitu puja dan budaya. Khususnya pada pertemuan di siang hari ini kita akan membahas mengenai pengertian puja, sejarah puja, ya, sejarah puja pada zaman sebelum ada Buddha, pada saat ada Buddha, dan setelah ada Buddha. Kemudian puja sebagai penghormatan, ya, itu nanti ada macam-macam puja. Nah, dalam pertemuan kita hari ini, Bapak harapkan nanti kalian bisa, setelah pembelajaran, kalian bisa meyakini apa itu puja terkait budaya dengan lebih religius. Kemudian kalian bisa meneladani siswa Buddha dalam melaksanakan puja dengan baik nantinya. Jadi kalian bisa meneladani bagaimana siswa-siswi Buddha dalam mempraktikkan puja, ya. Kemudian kalian bisa mengubah perilaku sesuai dengan puja itu dengan lebih santun. Jadi kalian bisa mempraktikkan puja, ya. Kemudian kalian bisa memahami materi puja dalam agama Buddha dengan baik, ya. Dan yang kelima, saya harapkan kalian bisa menganalisis macam-macam puja, tentunya dengan benar. Kemudian kalian bisa mempraktikkan puja dalam bentuk membaca parita dengan benar, ya. Nah, itu semua bisa kalian lihat di tayangan di proyektor, ya. Kalian bisa sambil membaca, itu apa yang akan kita capai dalam pembelajaran siang hari ini, dan itu materi yang kita pakai di materi pembelajaran pertemuan pertama ini. Sebelum kita masuk materi, apakah kalian ingin menyampaikan sesuatu, ya, unek-unek atau pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk materi baru? Kalau tidak ada, nanti
saya harap kalian bisa lebih memahami materi ini dan kalian bisa mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, nanti dalam pertemuan kali ini Laura dan Ambar, karena kalian hanya berdua, jadi kalian nanti bersama-sama berdiskusi berkelompok ya, kalian berdua. Nanti Bapak akan memberikan video ya. Kalian amati video itu ya, kalian amati. Nanti ada 2 video, kalian bisa mengamati di sana, kalian cermati ya, sambil nanti kalian cari di buku pelajaran ya, di buku ini Pendidikan dan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 11, kalian sudah membawanya. Kalian sambil baca materinya itu dalam video itu, nanti kalian analisa itu termasuk praktik puja jenis apa, yang bagaimana. Nanti kalian analisa, kalian diskusikan, kalian buat draft tulisannya ya. Jadi kalian semua tulis apa yang kalian dapatkan, kemudian nanti salah satu membacakan ya, membacakan, atau kalau tidak kalian kumpulkan sekalian ke saya ya. Jadi kalian kumpulkan, nanti kita review bersama-sama hasil dari pengamatan kalian, hasil dari diskusi kalian. Kalau ada nanti ada yang kurang paham, nanti bisa kita tanya jawab setelah mengamati video. Baik, langsung keluarkan buku kerja kalian, saya putarkan videonya. Ini fungsinya Siripada itu mirip dengan Buddha Rupa yang ada di wihara. Jadi ini ada sejarahnya. Siripada itu Buddha datang ke istana Raja Naga dan membabarkan dhamma kepada Raja Naga. Ketika Buddha hendak pulang ke wihara Cetawana, itu Raja Naga tidak memperbolehkan, karena Raja Naga itu ingin selalu menghormati Buddha. Terus Buddha memberikan solusi untuk bisa menghormati saya, tidak hanya dengan istilahnya menghormat secara langsung pada sosok Buddha, tapi bisa saya akan tinggalkan jejak telapak kaki. Jadi jejak telapak kakinya Buddha itu di Buddha menjejakkan kakinya di rawa. Itu keajaibannya, di rawa yang becek bekas telapak kaki Buddha itu tetap nampak. Jadi akhirnya membantu di sana. Jadi sampai sekarang ada yang namanya puja Suripada, jejak telapak kaki. Kalau kalian ke Candi Mendut di Sungai Elo di bawah wihara Candi Mendut itu ada Siripada juga di sana. Tapi penghormatan dalam agama Buddha yang terbaik itu bukan yang seperti ini. Yang terbaiknya apa? Menghormat dengan mempraktikkan ajaran. Jadi dengan cara berbuat meditasi, mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha, itulah penghormatan yang terbaik. Menghormat dalam agama Buddha itu menghormat kepada yang patut dihormati. Menurut kalian yang patut dihormati siapa baik? Kemarin kita sudah bahas ya, pas di lab 3 ya, orang tua, guru, dan orang suci. Nah itu sejarahnya puja itu dulu
agama Buddha masuk ke Indonesia, di Indonesia ada upacara puja ya, menghargai persembahan kepada dewa, kepada roh. Biasanya dinamakan animisme, dinamisme, ya. Memuja roh, memuja benda-benda. Puja pada zaman dulu, pada zaman Buddha penghormatannya itu menghormati guru, merawat guru, namanya wata, ya. Merawat guru. Setelah kegiatan merawat guru ini, ketika Buddha meninggal, merawat guru kan tidak ada, sehingga dirawat siapa? Bukan Anda bingung. Hanya tetap melaksanakan, menyalakan lilin, memberikan air, menyalakan dupa, ya, memberikan persembahan buah. Nah, itu sekarang menjadi namanya persembahan. Nah, sekarang kalian amati video kedua. Nah, ini ada biku sedang melakukan pindapata. Kalian analisa praktik puja apa saja yang ada di dalam video kedua itu. Setelah kita dapat makanan dari pada umat hari ini, apakah ibu melakukan setelah terima ini boleh juga akan dilihat. Kalau masa Indonesia kita sangat dinas sekali itu terima kasih, betul tidak? Kalau ada terima lalu balik lagi ke kasihnya. Kalau tidak kenal kan nggak sayang. Maka setelah itu terima makanan oleh umat, setelah kita makan enak dan juga sehat selama kami kita akan memberikan balik lagi ke umat mengenai. Setelah kalian melihat video tentang puja tadi, silahkan Laura dan Ambar diskusikan tentang video tadi mengenai kegiatan puja jenis apa yang dilakukan dalam video tersebut, dan puja itu lebih baik dari amisa atau pati-pati puja, masuk kategori yang mana, dan kalian analisa lebih baik puja seperti video itu atau puja dalam bentuk pati-pati puja, ya. Silakan, saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti kalian paparkan hasil dari diskusi kalian dalam bentuk tulisan, nanti dikumpulkan ya tulisannya. Oke, silakan dimulai.
kalian bisa sambil cari di internet ya, kalian browsing di internet, di komputer kalian itu sudah connect dengan internet, jadi kalian bisa browsing di YouTube atau kalian di Google, itu kalian bisa cari apa itu tentang puja yang seperti di video yang sudah kalian lihat tadi ya. Oke, kita masuk pada materi pertama di KD2 ini. Materi pertama pada KD2 ini yaitu puja dan budaya. Kalian baca di buku itu ada pengertian puja dan sejarah puja ya. Puja itu kalau kalian baca di situ dalam agama Buddha itu artinya menghormat, bisa ditemukan dalam Manggala Sutta, yaitu di bait yang kedua, yaitu ada puja ca pujanianang etang manggala utamang, yaitu menghormat kepada yang patut dihormati. Nah, yang patut dihormati itu siapa saja? Ambar, silakan. Ada orang tua, ada orang suci. Oke, Laura, Buddha ya. Jadi ada banyak yang patut dihormati, yang patut kita berikan puja, kita patut hormati. Itu ada orang tua, orang yang lebih tua, orang suci, Buddha, guru ya. Orang yang bermoral baik. Jadi tidak harus yang lebih tua, tetapi yang lebih muda pun kalau bermoral baik itu patut kita hormati. Nah, puja sendiri sebelum zaman Buddha itu sudah ada. Itu dulu sebelum zaman Buddha itu sudah ada puja, itu ada persembahan kepada para dewa ya, dan juga ada persembahan kepada para makhluk-makhluk yang ada di pohon. Itu seperti yang dilakukan Sujata dulu ketika minta anak, itu pada akhirnya ternyata ada sang bodhisatwa di sana, dan persembahan Sujata itu dipersembahkan kepada bodhisatwa. Sujata berharap mendapatkan seorang anak laki-laki, dan secara karma baiknya Sujata itu akhirnya mendapatkan karma baik berupa memiliki anak laki-laki. Itu puja pada zaman sebelum Buddha. Pada zaman setelah ketika Buddha itu ada kegiatan yang dinamakan Watta ya. Apa itu Watta? Watta itu merawat guru. Nah, merawat guru ini yang sudah dilakukan oleh Bhikkhu Ananda ya. Jadi Bhikkhu Ananda itu pembantu tetap Buddha. Nah, jadi selama 25 tahun Bhikkhu Ananda itu selalu merawat sang Buddha. Nah, kebiasaan Bhikkhu Ananda itu dinamakan Watta, merawat guru. Itu dulu yang dilakukan Bhikkhu Ananda itu mulai dari menyiapkan air, kemudian menyalakan dupa untuk pewangian diikuti, kemudian menyiapkan buah itu untuk sarapan sang Buddha ya. Kemudian beliau juga menyalakan lilin. Ini semua kebiasaan yang dilakukan oleh Bhikkhu Ananda untuk merawat Buddha. Jadi beliau setiap pagi itu menyiapkan air untuk membasuh kaki, untuk cuci muka sang Buddha. Kemudian dupa itu untuk menjaga keharuman ganda putih, buah-buahan itu untuk sarapan, dan lilin untuk penerangan di putih. Nah, ketika Buddha parinibbana, kebiasaan ini kan otomatis hilang, yang dilakukan oleh Bhikkhu Ananda hilang. Karena siapa yang akan dirawat? Tidak ada yang akan dirawat oleh
Biku Ananda karena Sang Buddha sudah meninggal. Tapi Biku Ananda kemudian tetap melakukan kegiatan ini ya, menyiapkan air, dupa, buah, lilin dan bahkan ada bunga ya. Ini sebagai lambang ketidakkekalan. Semua yang berbentuk itu pasti akan hilang, akan musnah ya. Jadi lambang ketidakkekalan. Lilin itu lambang dari penerangan. Buah itu bakti. Dupa itu keharuman dhamma. Dan air itu lambang dari kesucian. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan Biku Ananda dengan mempersiapkan semua ini sampai sekarang itu kemudian masih dilakukan dengan mempersembahkan Amisa Puja itu di altar Buddha, di altar. Nah, kebiasaan ini sekarang dinamakan Amisa Puja ya. Nah, ini Amisa Puja. Jadi sampai sekarang masih dilakukan dengan memberikan materi, entah itu bingkisan kepada orang lain ataupun kegiatan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, Pati-pati puja. Nah, itu kalau kaitannya pati-pati puja itu berarti dengan praktek. Pertama yang dilakukan pati-pati puja itu dalam Mahaparinibbana Sutta ya. Itu pati-pati puja itu pertama dilakukan oleh Biku Atta Data. Nah, di sini Biku Atta Data itu ketika Buddha menjelang parinibbana, beliau sangat sedih ya. Sangat sedih nanti kalau Buddha meninggal, Buddha parinibbana, nanti saya belum mencapai penerangan sempurna. Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap ajaran Buddha? Saya belum mencapai kesucian. Akhirnya Biku Atta Data berusaha menyendiri, melatih sebaik mungkin untuk mencapai pencerahan sebelum Buddha parinibbana. Nah, kemudian kejadian ini dilaporkan oleh biku yang lain bahwa Biku Atta Data malah sibuk sendiri, tidak menghormati Buddha yang menjelang parinibbana. Tapi setelah dipanggil Buddha, Biku Atta Data mengungkapkan alasannya itu. Kemudian Buddha memberikan saran kepada Biku Ananda di Mahaparinibbana Sutta ya, bahwa jangan karena demi kesejahteraan orang lain seseorang itu melupakan kesejahteraannya sendiri. Untuk menghormati Buddha itu yang lebih baik itu adalah dengan mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha sehingga mencapai penerangan sempurna atau kesucian arahat. Nah, itulah penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Itu Biku Atta Data ini kisahnya dikisahkan dalam Dhammapada Atthakatha ya. Dhammapada Atthakatha itu dikisahkan tentang apa yang dilakukan Biku Atta Data. Kemudian khotbah Buddha ini kepada Biku Ananda ya, kepada Biku Ananda ini untuk jangan melupakan kesejahteraannya sendiri, bahwa kita seharusnya itu bisa melatih diri dalam dhamma itu demi pati-pati puja. Nah, itu puja yang dilakukan tadi sebelum Buddha sudah ya, dengan memuja dan sebagainya. Kemudian ketika Buddha tadi ada wata, nah setelah Buddha tadi ada Amisa Puja dan Pati-pati Puja. Seperti itu hasil dari diskusi kalian tadi. Apa yang dihasilkan itu sudah kita berikan penjelasan lebih terperinci. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Berarti tidak paham ya? Ya. Oh, mantuk-mantuk toh. Ya.
Ya, jadi seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kegiatan berikutnya nanti sebelum saya sampaikan kita ada evaluasi dulu ya. Kita melakukan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Bentar, saya bukakan filenya dulu. Tadi selama kalian dari awal itu sudah saya nilai dari sikap kalian dalam melaksanakan puja, karena materi kita puja ini, jadi kalian beranjali dan sebagainya, itu saya beri nilai selama diskusi kalian. Nah, sekarang saya beri 3 soal untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Tulis ya. Terdapat banyak penafsiran. Pakai LCD ya? Oke. Bentar, saya colokkan dulu. Ya. Udah? Oke. Terdapat banyak penafsiran mengenai kata puja. Dalam agama Buddha juga memiliki penafsiran tersendiri mengenai kata puja tersebut. Jelaskan pengertian puja dalam agama Buddha. Yang nomor 2, puja dengan mempersembahkan materi memiliki sejarah yang panjang. Mengapa amisa puja tidak membawa pada pencerahan? Tadi sudah saya tekankan pada diskusi tadi ya. Apa? Yang ketiga, pati-pati puja merupakan penghormatan tertinggi yang dianjurkan oleh Buddha. Bagaimanakah sejarah pati-pati puja? Ya, kalian uraikan sejarah pati-pati puja dan mengapa pati-pati puja menjadi penghormatan tertinggi. Alasannya kenapa pati-pati puja itu menjadi penghormatan tertinggi ya. Silahkan kerjakan, saya beri waktu 30 menit ya. 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Kalian ketik di komputer kalian itu ya. Kalian ketik, kemudian kalian email ke saya hasil pekerjaannya ya. Sudah punya ya alamat email saya di Classroom juga ada. Kalian sudah kemarin juga sudah ngirim email. Oke, terima kasih. Pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Jadi tadi itu mengenai puja, bagaimana apa itu puja. Ya, jadi kita sudah bahas, kalian sudah bahas, yaitu menghormat kepada yang layak dihormati. Jadi puja itu bukan menyembah ya. Kalian sering ditanya tadi. Kemudian sejarahnya itu tadi ada wata, kemudian puja itu berkembang menjadi amisa puja dan pati-pati puja. Itu yang sering kalian lakukan pada kehidupan saat ini. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai
sikap puja, ya, kemudian agama puja dan budaya. Nah, jadi puja dalam agama Buddha dengan budaya dan manfaat dari melaksanakan puja. Itu pertemuan yang akan kita materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa, membaca Namaskara secara bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagavata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.